Kami lanjutkan dialog terkait dengan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pak Bandang, saya ingin tanyakan lagi bahwa tadi Anda menyebutkan Partai Gerindra memang setuju untuk kemudian menggelar hak angket. Tetapi apakah Partai Gerindra di Pati juga setuju untuk kemudian memakzulkan Bupati Pati Sudewo? Terkait dengan pemakzulan nanti ke depan Pak Sudewo seperti apa, saya yakin masyarakat Pati pada umumnya, pada khususnya dan masyarakat se-Indonesia sudah bisa menilai lah. Kemarin 7 fraksi aja mengajukan hak angket semua. Tetapi prinsip fraksi kan punya kebijakan masing-masing. Nah, dalam hal ini rapat pansus makanya kami terbuka itu masyarakat biar tahu, biar bisa menilai fraksi mana yang gasnya setengah-setengah, fraksi mana yang tidak mau main-main, fraksi mana yang kena masuk angin. Semua itu kita terbuka di dalam pembahasan pansus dan berharap semua masyarakat bisa menilai, terutama teman-teman aliansi masyarakat Pati bisa menilai langsung nih. Ya. Karena kami tidak ada yang kami tutup-tutupi pembahasan. Tapi penilaian Anda Partai Gerindra ini setengah-setengah nggak gasnya? Saya nggak bisa menyampaikan ya Mas, pokoknya masyarakat aja yang bisa menilai ya. Oke, tapi potensi untuk kemudian memanggil Bupati Pati Sudewo ini ada Pak? Jika ada memang kapan kiranya direalisasikan? Baik, ini kan ada 12 item, baru 1 item, besok item kedua. Nah, rencana memanggil Pak Bupati sangat dimungkinkan Mas, karena kami tidak mau menerima aduan, permasalahan, bukti, data hanya dari satu pihak. Nanti kami akan konfirmasi kepada Pak Bupati, betul tidak hal ini? Iya tidak. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa menjanjikan nanti kami undang Pak Bupati dan tidak. Kami pengen biarkan pansus ini bergulir, berjalan seirama mungkin. Kalau memang dimungkinkan di situ membutuhkan Pak Bupati, pasti kita panggil. Bahwa pansus memiliki waktu 60 hari memang Pak. Tetapi kan ketika memang terlalu lama, apakah ini tidak berpotensi untuk kemudian suasana semakin panas atau kembali panas di Pati? Ya itu yang jadi khawatir kami, tapi karena kami meyakini bahwa kami tidak ada yang main sehingga pansus ini terbuka, kami meyakinkan masyarakat bahwa kami tetap menjaga amanah teman-teman, kami tidak mau ada korban lagi di Pati, kami tidak mau ada bencana lagi di Pati, sehingga kami tidak ada yang gasnya setengah-setengah Mas. Ya, oke, itu juga yang tentu kita harapkan bersama. Saya ingin ke Bung Ferry. Bung Ferry, bahwa tentu situasi dan kondisi di Pati harus sama-sama kita jaga. Apakah ada mekanisme yang cepat yang mungkin saja dilakukan oleh pansus untuk tadi buat suasana Pati ini tetap kondusif, tetapi konstitusi juga tetap berjalan? Ya, kan berdasarkan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, mekanismenya bisa sangat cepat sebenarnya kalau dilihat dari apa yang ditentukan undang-undang bahwa Bupati sudah membuat keresahan dalam berbagai sudut pandang masyarakat. Jadi pemberhentian Bupati, ya halo, bagi saya dipersingkat juga agak, ya bagi saya ketentuan undang-undang itu mempertegas bahwa fakta di lapangan sudah terang benderang terjadi kerusuhan, keributan di Pati ya. Ya, jadi jangan DPRD memperpanjangnya terlalu lama sampai harus 60 hari. Dalam hitungan minggu pun diperkenankan oleh undang-undang dan itu konstitusional. Tentu secara politik situasi dengan hak angket akan bernuansa untuk meredam situasi yang ada ya, karena waktu dan temponya akan bisa panjang. Tetapi ada baiknya jangan itu dijadikan ruang untuk menimbulkan kerisauan baru. Kalau mau cepat sih lebih sederhananya Menteri Dalam Negeri kemudian memberhentikan karena bisa berdasarkan pertimbangan dari gubernur bahwa Bupati sudah melanggar apa-apa yang kemudian menurut pasal 67 dan 76 merupakan pelanggaran yang tidak diperkenankan dilakukan oleh kepala daerah. Oke, bahwa Mendagri juga bisa memberhentikan. Tapi menurut Anda, apakah perlu secepat mungkin pansus angket pemakzulan Bupati Pati ini untuk kemudian memanggil Bupati Pati Sudewo? Ya, mau dipanggil, pilihannya tidak dipanggil, tentu itu bergantung DPRD. Tetapi agar kedua belah pihak didengarkan, ada baiknya memang DPRD segera melakukan panggilan. Misalnya dengan kenapa dia bersikap ketika publik mengkritik, dia mengatakan
silakan datang 50.000 orang ya. Nah, sikap-sikap seperti ini yang tadi saya dengar juga menjadi tabiat bupati ya, bahkan setelah kerusuhan menganggap aksi-aksi ini hanya segelintir orang, bagi saya itu cukup konyol ya, padahal kalau dilihat dari video-video yang tersebar, kerusuhan ya, bahkan pembakaran terjadi. Nah, bagi saya itu sudah jadi alasan yang sangat cukup bagi DPRD untuk memberhentikan bupati. Siap, saya ingin ke Pak Gulo dulu. Pak Gulo tadi bahwa nampaknya tidak hanya satu cara, yakni pansus hak angket untuk kemudian melengsarkan Bupati Pati. Ada mekanisme yang tadi sudah disampaikan Bung Ferry, Mendagri bisa saja memberikan rekomendasi itu. Anda akan mengupayakan sampai ke tingkat gubernur mungkin atau ke Mendagri, Pak Gulo? Ya, sebenarnya tanpa harus berdesak-desakan warga untuk ke Jakarta mendesak Menteri Dalam Negeri. Seharusnya Menteri Dalam Negeri harusnya bertindak, kan tidak perlu harus kita datang ke sana. Ya kan, dia kan pemimpin yang harus mengontrol bupati di bawah. Begitu melihat fakta-fakta situasi di Pati yang begitu mengerikan sekali ini, kan harusnya mereka lebih responsif, jangan menunggu. Tetapi kalau itu ditunggu, bisa jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat Pati nggak bisa dikendalikan karena ini aksi nyata yang tidak disetting oleh siapa-siapa, yang berkaitan dengan langsung kebijakan-kebijakan bupati itu langsung menyentuh pribadi per pribadi. Jadi nggak mungkin bisa dihalau itu. Nah, harapan kita adalah pansus ini agar segera bertindak. Kalau terlalu lama, saya takutnya itu nanti akan muncul gelombang yang lebih besar. Ini bukan nakut-nakuti, karena saya sudah melihat berbagai elemen masyarakat sebenarnya pinginnya cepat. Ya. Bahkan ada teman-teman mengatakan akan melakukan aksi kembali, dan itu nggak bisa dihalau. Nah, seharusnya sebelum terjadi korban berikutnya, itu Menteri Dalam Negeri mengambil tindakan. Bahkan mungkin karena Pak Presiden ini dari Partai Gerindra, harusnya bersikap arif untuk merespon situasi lapangan agar tidak terjadi hal yang membuat situasi menjadi runyam. Oke, artinya saya ingin tegaskan sedikit, Pak Gulo, artinya masyarakat Pati Bersatu juga mendesak ke Mendagri untuk kemudian memberikan rekomendasi pemakzulan Bupati Pati. Ya, pasti begitu. Oke. Pasti akan dilakukan itu. Oke, ya. Baik. Saya ingin ke Pak Bandang. Pak Bandang, apakah selain terkait dengan mekanisme yang kemudian sedang berjalan di Pansus, DPRD juga apakah berkomunikasi dengan Kemendagri terkait dengan hal ini? Kami belum berkomunikasi ke siapa aja, Mas. Kami tidak mau komunikasi ke beberapa pihak. Kami fokus item 12 kita pelajari, kita dalami, kita cari bukti-bukti, kita cari saksi. Jadi menurut kami yang menguatkan kebijakan Pak Bupati salah nanti adalah saksi dan bukti-bukti, Mas, di lapangan yang harus kita kirim ke Mahkamah Agung itu. Sehingga kami belum melakukan komunikasi ke Mendagri, ke gubernur maupun kemanapun, Mas. Baik, Pak Bandang, untuk kemudian menenangkan warga Pati yang juga menonton Kompas TV, saya ingin tanyakan, apakah Pansus memiliki target pasti kapan kiranya, tanggal berapa, bahwa hasil dari Pansus ini akan kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada MA? Sekali lagi, kami baru berjalan 2 hari ya, Mas. Kami belum bisa menyampaikan itu, dan itu baru satu item kemarin itu. Okay. Satu item aja belum selesai, kita baru mau menginjak item kedua kaitan dengan kebijakan pajak saja. Nanti baru besok tanggal 19 baru kita mulai lagi, sehingga yang jelas kami siap maraton mulai dari pagi sampai sore sampai malam kita siap. Yang penting yang kita undang harus ready dan data-data itu harus lengkap, sehingga kami tidak ada yang namanya mengurangi waktu, Mas. Dalam artian kita tidak mau waktu itu terpotong ke sia-sia, Mas. Yang jelas kami ini di DPRD juga tidak terus kita diam, tidak. Kami hari ini biarpun libur, kami juga cari informasi kebenaran apa item 12 itu. Hari ini aja kita cari informasi dan saya sudah mendapatkan data, besok kan kita panggil kaitan pajak. Hari ini sudah ada aduan dan saya langsung ke rumah pemilik yang punya pajak, itu naiknya ada yang 1000%, ada yang 800%, ada yang 600%. Okay. Mulai dari tadi pagi kami tim sudah ke bawah semua mau ngecek betul nggak sih yang dikatakan masyarakat itu, dan kita ketemu dengan warga langsung, Mas. Ada yang naik 1000%, Pak Bandung?
Ada. Datanya besok mau kita tunjukkan. Kita kan besok mau manggil DPKD nih. Oke. Kita mau tunjukkan. Kemarin kan Pak Bupati bilang 250 itu hanya sebagian, tidak semuanya, hanya beberapa. Nah ini juga 600, 700, ada yang 1000%, Oke. ada. Baik. Ini besok kami serahkan data-datanya, betul. Baik, itu juga temuan menarik. Saya ingin ke Bung Ferry, singkat saja, ketika kita melihat polanya, apakah ini pansus hak angket akan bergulir cepat atau seperti apa menurut Anda? Ya, semestinya cepat ya. Apalagi tadi Pak Wandeng sudah mengatakan ada kenaikan pajak 700 hingga 1000%. Itu juga menunjukkan bahwa Bupati berbohong di depan publik ya, bahkan kepada banyak pihak hanya 250%. Nah, kalau dilihat dari bukti-bukti seperti itu sih sebenarnya ketentuan pasal 67, 76, 80 ya, 78, 80 semua sudah mudah sekali untuk dilakukan, tinggal kemudian kesepakatan DPRD untuk memastikan bahwa Pak Bupati layak untuk diberhentikan, lalu dokumennya akan dikirim ke Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung untuk memutus final and binding pemberhentian tersebut. Ya. Baik, tentu kita berharap bahwa proses yang kemudian sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati dapat berlangsung secara transparan dan juga cepat. Terima kasih Bapak-Bapak, ada Bung Ferry Amsari, Pak Teguh Bandang Waluyo, dan juga Pak Nimerodi Gulo atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Pak. Saudara, polisi menangkap 3 pelaku vandalisme di Bekasi, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial. Aksi coret-coret dilakukan di atas jembatan layang di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Informasi selengkapnya usai jeda. Eredivisie.